Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Ngopi, ngobrol perkara masa kini di SD Islam Al Musyarafah bersama saya Nofrizal Abdurrahman atau Pak Nofri. Kali ini kita kedatangan tamu sekolah tetangga kita nih dari SDN Petukangan Utara 09, Bapak Ahmad Sugiri. Silakan Pak, diperkenalkan dulu nih Bapak Ahmad Sugiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ahmad Sugiri dari SDN Petukangan Utara 09 Pagi. Kalau di sekolah biasanya dipanggilnya Pak Ahmad ya. Oke. Pak Ahmad ya, mungkin itu cukup. Oke, baik. Ya. Jadi kali ini Pak Ahmad ini kebetulan ada tugas ya Pak di sini ya Pak ya. Betul. Sebagai pengawas ANBK atau AKM hari ini. Dan kemarin kita sudah 2 hari ya Pak ya sudah berjalan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya nih, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya. Bapak sudah berapa lama nih mengajar di sekolah dasar atau sekolah SD nih sebagai guru? Kalau di 09 ya, itu saya sudah cukup lama ya. Sekitar ya 14 sampai 15 tahun. 14 tahun, 15 tahun. Nah, 13 sampai 15 tahun. Berarti sudah beberapa kali ganti kurikulum ya dirasakan ya? Kurang lebih sudah 3 sama ini kalau tidak salah. 3 kali kurikulum, subhanallah, masya Allah. Baik, jadi untuk pertanyaan kali ini, podcast kali ini kita membahas tentang AKM nih Pak dan ANBK dan sekitarnya. Bapak kan sudah 14 tahun nih, sudah lama lah istilahnya di dunia pendidikan seperti ini. Kali ini kita dihadapin sama ujian yang namanya AKM atau Asesmen Kriteria Minimum atau ANBK ya sekarang jalannya. Menurut Bapak ini apa sih perbedaan antara ujian yang dulu sama AKM yang sekarang ini? Baik, terima kasih kakak MC, kakak atau bapak? Waduh, saya kakak aja deh. Kakak ya. Terkait memang kondisi pendidikan kita yang memang dari tahun ke tahun tentunya ada perubahan ya, karena memang juga terkait kepemimpinan juga yang berubah, tentunya punya kebijakan masing-masing. Kalau kita dihadapkan pada sebelum-sebelumnya, memang pendidikan itu kita terfokus ya, artinya ya memang misalnya pelajaran IPA ya IPA, kita ada bukunya, IPS dan seterusnya. Kemudian dihadapkan lagi dengan kurikulum yang kita sebut waktu itu 2013 juga mengalami sedikit ada perubahan, dan yang terakhir ini kita akan coba sepertinya pemerintah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini mungkin berpikirnya apa nih yang memang itu tepat buat anak-anak, layak buat anak-anak, karena memang di kondisi pandemi supaya tidak langsung berhadapan langsung dan seterusnya. Mungkin dibentuk salah satunya ANBK itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer ya. Jadi sekarang anak-anak dihadapkan dengan IT, teknologi, walaupun kita perhatikan terutama di saya begitu di sekolah saya itu kadang masih aja ada anak yang memang belum terbiasa dengan laptop, dengan komputer dan seterusnya, apalagi mengetik huruf angka dan seterusnya. Memang kalau kita flashback ke belakang itu, kalau dibilang enak mungkin enakan sebelumnya begitu ya, enakan sebelumnya. Tetapi karena tuntutan ya perubahan yang kondisinya harus memungkinkan, maka pemerintah mencoba itu. Berarti kalau misal dibilang mudah untuk anak, lebih mudah dulu kali ya. Dulu, mungkin karena itu. mungkin sudah dikotak-kotakan nih, sudah matematika kah, bahasa Indonesia kah, dan mereka mengerjakan langsung di kertasnya langsung. Tapi sekarang dibedakan hanya ada literasi dan numerasi. Tapi itu menurut pemerintah atau mungkin wacana pemerintah sudah sesuai mungkin ya? Kalau sudah sesuai atau tidak ya itulah pemerintah yang mungkin memutuskan yang terbaik ya, mudah-mudahan sesuai. Walaupun memang tentunya di bawah itu ada aja yang pro dan kontra yang tidak sesuai. Oke, berarti kalau misalnya bisa dibilang mempermudah anak juga. Betul. Kan dari komputer satunya itu. Tapi mungkin bedanya yang tadi Bapak bilang, ada anak yang sudah mengerti IT, ada mungkin yang anak belum mengerti IT. Dan ini kan AKM sebenarnya siswa ditunjuk secara acak ya Pak ya? Betul. Bukannya ditunjuk pihak sekolah ya? Iya, pihak sekolah pengen yang ini atau ini. Sedangkan ini kan dipilih secara acak.
Di sini pun sama, ada juga yang masih belum mengerti IT. Mau nggak mau, berarti kan pelatihannya lebih dari yang lainnya. Betul. Begitu juga mungkin di sekolah Bapak ya, yang masih belum mengerti IT, mau nggak mau harus diajarin dulu kan gitu. Makanya kalau kita perhatikan memang kan sebelum-sebelumnya tuh sudah ada pelatihan, terutama pendidiknya nih, gurunya dulu, kemudian ada pelatihan itu ya. Kemudian disusul juga dengan siswanya sebelum kita langsung ke ANBK ada prosesnya dulu gitu. Karena memang kita juga memahami kondisi sekarang ini, apalagi ekonomi ya, anak juga tidak ya semuanya memiliki untuk itu begitu, makanya sekolah berusaha untuk memfasilitasi itu. Iya. Berarti memang si AKM ini mempermudah dalam pengerjaan atau dalam pelaksanaannya gitu ya, dari menggunakan komputernya. Tapi ini AKM dilaksanakan oleh kelas 5 dan tidak berpengaruh sama kelulusan anak nih. Terus bagaimana tuh menurut Bapak tuh? Kalau saya sih melihatnya begini, ANBK ini kan adalah ini yang pertama kali ya. Iya, betul. Mungkin ini bisa dikatakan sejarah juga buat saya untuk mengawali proses ANBK ini. Mungkin punya niatan juga kenapa diambilnya itu kelas 5 ya. Karena mungkin nanti setahun kemudian, setelah setahun proses pelatihan ini, mungkin akan dihadapkan dengan itu. Ketika kelas 6 menuju kelulusan, bisa juga nanti akan dihadapkan itu. Artinya anak-anak itu mungkin sudah dipersiapkan dari setahun sebelumnya. Mungkin seperti itu kali. Oh gitu. Jadi mungkin bisa untuk evaluasi sekolah juga. Betul. Ya. Jadi evaluasinya di kelas 5. Nanti dia kelas 6 dia sudah mulai terbiasa, begitupun nanti yang kelas 4 dan kelas 5 dites lagi tuh. Betul. Sejauh mana sekolah kesiapan dari AKM ini sendiri. Bisa jadi seperti itu. Oke. Terus selanjutnya nih Pak, kan dibagi hanya 2 nih Pak, literasi dan numerasi. Mungkin Bapak juga sudah melihat ya soalnya, dan tingkatannya itu bisa dibilang lebih banyak yang HOTS-nya ya Pak ya. Nah menurut Bapak kesulitannya bagaimana sih Pak? Apakah menurut Bapak ini sulit banget kah atau mungkin masih standar nih untuk menurut anak-anak nih menurut Bapak gimana Pak? Kalau menurut saya itu ini sebetulnya dikelompokkan saja ya. Artinya itu literasi dan numerasi itu, kalau literasi itu kan memang kita dihadapkan misalnya seperti bahasa, membaca dan seterusnya. Kalau numerasi itu memang kita terkait hitung-hitungan, matematika dan seterusnya. Artinya ini model dikelompokkan walaupun pada intinya itu sama, sebetulnya hanya pengelompokan saja. Terkait tingkat kesulitan ya tentunya setiap ya perjuangan pasti ada. Kita hadapkan kesulitan-kesulitan itu yang mudah-mudahan itu bisa kita lewati begitu. Namanya kita proses belajar ya, mudah-mudahan bisa kita lewati gitu. Iya. Tapi ya Bapak juga sudah lihat ya, di sekolah misalnya kita kelompokkan kayaknya lebih banyak quotes-nya gitu. Betul. Ya. Kemampuan anak mau nggak mau harus digali nih. Dan kurikulum nasional kita harus bisa membuat anak itu mengaplikasikan apa yang kita ajarkan, betul ya. Dan gitu juga soal-soal juga sama ya Pak ya. Kayak tadi tentang menghitung benda yang tidak beraturan kah, bentuk yang beraturan seperti itu. Karena memang dituntut kalau saya perhatikan itu anak untuk berpikir secara kreatif ya, mandiri ya, artinya oh ini harus begini, oh harus begini. Sebetulnya kalau metode ini yang kita hadapkan ketika kita masa-masa kuliah, anak sekarang itu sudah ngalamin itu begitu. Artinya mungkin nanti ketika dia dewasa, ketika besar nanti mungkin sudah biasa menghadapi itu. Mungkin seperti itu kali. Oke, jadi pembiasaan aja mungkin ya. Berarti dilaksanakan di kelas 5, nanti dia kelas 6 sudah mulai terbiasa. Begitupun nanti kelas 4 yang kelas 5 juga seperti itu. Jadi si sekolah ini bisa mengevaluasi. Dan ini harus digarisbawahi juga ya bahwa AKM ini tidak menentukan kelulusan anak ya, betul ya? Tidak mengenai. Iya, jadi untuk kelas 5 jangan takut nih tidak menentukan kelulusan AKM. Iya, tetap semangat pokoknya. Tetap semangat ya pokoknya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Pertanyaan terakhir. Menurut Bapak AKM ini kan baru pertama kali nih Pak ya. Menurut Bapak ada kekurangan nggak sih? Baik dari pelaksanaannya kah atau dari persiapannya kah? Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya terkait ya namanya pertama tentunya banyak sekali kekurangan ya. Pertama yaitu mungkin siswa belum lebih mengenal yang namanya itu IT, teknologi, komputer dan seterusnya. Makanya ini kita berusaha sebaik mungkin anak-anak supaya bisa memahami. Kalau saya perhatikan memang di SD negeri itu
pelajaran komputer itu sepertinya sudah ditiadakan ya. Iya. Jadi memang anak-anak itu dilatih silakan belajar mandirinya di rumah. Berbeda kalau saya perhatikan di Al Musyarofa ini itu sudah ada gitu. Iya. Jadi mungkin anak-anak lebih terbiasa dihadapkan dengan IT itu. Oke, berarti anak Bapak lebih harus keras lagi ya. Betul. Dalam pelatihan Lebih IT keras ini. lagi. Oke, sejauh ini berarti mungkin kekurangannya hanya penguasaan anak terhadap IT-nya aja ya sejauh ini. Berarti kalau untuk pembelajaran, insya Allah semakin lamanya waktu semakin berkembang anak itu akan menyesuaikan dengan pembelajaran. Oke, baik Pak. Jadi itu aja untuk podcast kita di pagi hari ini membahas tentang AKM. Terima kasih Pak Ahmad sudah menyempatkan waktunya untuk berpodcast di sini dan juga terima kasih sudah menjadi pengawas untuk sekolah ini. Ya, terima kasih sekali lagi anak-anak Musyarofa memang. Semangat untuk anak-anak kelas 5 dan seterusnya nanti. Untuk itu kita akhiri untuk podcast kita di pagi hari ini Pak. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Baik lagi di Ngopi, Ngobrol Perkara Masa Kini SD Islam Al Musyarofa.